Hai Re, piye kabare? Welcome to my YouTube channel. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ira Rahima. Hari ini saya akan membuat video konten tentang review mata kuliah saya. Semester ini saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan video konten kita hari ini akan mereview salah satu bab, yang mana bab ini juga lanjutan dari bab yang kemarin. Jadi tema kita hari ini adalah metode harga pokok proses. Untuk semua audiens baru yang baru bergabung sama video kita hari ini, saya ucapkan selamat datang. Dan untuk adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa saya, diharap keaktifannya ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan di tengah-tengah video. Kalian harus menjawab salah satunya di kolom komentar. Ingat, itu nggak cuma hanya komentar aja, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk keaktifan kalian di kelas. Oke, metode harga pokok proses. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya saya menjelaskan dulu ya manfaat dari kita mempelajari materi kita hari ini. Yang pertama, audiens dan adik-adik mahasiswa nanti akan bisa memahami tentang tujuan dan karakteristik dari metode harga pokok proses. Kemudian juga mampu memahami apa yang dinamakan persediaan unit dalam proses awal. Apa aja sih unit-unit yang ada di dalam proses awal sebuah proses produksi. Kemudian diharapkan audiens dan adik-adik mahasiswa juga mampu menyusun laporan biaya produksi, baik itu untuk satu departemen ataupun dua departemen. Yang terakhir adalah adik-adik mahasiswa dan audiens saya tercinta mampu menganalisis perhitungan untuk unit tambahan dan unit hilang dalam laporan biaya produksi, seperti itu. Nah, alangkah lebih indahnya juga kalau kita sedikit flashback ya. Harga pokok produksi dan harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan pasti sudah nggak asing dong. Kita sudah mendapatkan materi ini sebelum kita UTS ya. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah metode harga pokok prosesnya atau pokok produksinya ya. Secara garis besar perbedaannya adalah harga pokok produksi atau harga pokok proses ini proses produksinya dilakukan secara kontinu, dan unit produk yang dihasilkan itu bersifat homogen, dan proses produksinya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar atau memenuhi persediaan gudang. Sedangkan harga pokok pesanan di sini proses produksinya dilakukan jika hanya ada pesanan saja. Unit produk yang dihasilkan biasanya beragam karena sesuai order yang masuk saja ya. Itu tadi flashbacknya, kita langsung aja ya. Pengertian dan tujuan metode harga pokok proses. Ini yang harus digarisbawahi ya, karena ini yang salah satu poin penting dalam review mata kuliah kita hari ini. Yang pertama, metode yang mengakumulasikan biaya berdasarkan tempat atau departemen terjadinya proses produksi disebut metode harga pokok proses. Tujuan di situ juga bisa langsung dibaca, menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada satu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan ya. Sejauh ini paham? Saya rasa harusnya paham ya adik-adik. Jangan di skip dulu ya. Next, ini adalah 3 unsur terpenting jika adik-adik dan audiens mau membuat sebuah laporan biaya produksi ya. Yang pertama ada section yang pertama ada data produksi, kemudian ada section kedua data biaya produksi, yang ketiga adalah perhitungan harga pokok produksi. Di mana data produksi di sini menginformasikan jumlah produksi dalam satuan unit tertentu yang terdiri atas input dan output ya. Kemudian ada data biaya produksi menginformasikan tentang jenis biaya produksi, entah itu bahan baku, terus ada bahan penolong, terus ada bahan biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik dan lain-lain. Ada section yang ketiga adalah perhitungan harga pokok produksi. Di sini menginformasikan harga pokok dari produk yang dihasilkan, dan biasanya jika ada dua departemen, keterangannya akan ada nama akun yang nanti disebut unit yang biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi, seperti itu. Itu ya kita gambaran awalnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam persediaan unit dalam proses awal. Ini ada 3 kasus ya. Bukan kasus sih, skema. Ada 3 skema. Kasus yang pertama atau skema yang pertama itu ketika perhitungan harga pokok produksi tanpa adanya unit dalam proses di awal dan di akhir periode produksi. Simple. Jadi ketika ada input lalu dilakukan sebuah proses, maka keluarlah outputnya. Ini semua unit yang masuk dan diproses akan menjadi unit selesai yang utuh.
Jadi laporan biaya produksinya akan seperti ini. Nanti bisa saya masukkan ke sini, bisa dilihat data produksi seperti saya bilang tadi terdiri dari informasi tentang unit masuk proses dan unit selesai, kemudian ada biaya produksi, di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ada BOP, kemudian perhitungan harga pokok produksi, unit ditransfer ke barang jadi sebesar 20 juta. Simple untuk kasus yang pertama. Nah, kita masuk ke kasus yang kedua. Ketika perhitungan harga pokok produksi dengan adanya unit dalam proses di akhir periode produksi. Jadi ketika 1000 unit sebagai input dimasukkan kepada sebuah proses produksi, maka outputnya yang keluar adalah sebesar 900 produk atau unit selesai dan produk dalam proses sebanyak 100 unit. Nah, 100 unit ini tadi kemungkinan itu seperti ini. Kalau dicontohkan itu pada suatu periode, misal periodenya 24 jam, proses produksi ini 24 jam. Nah, 1000 unit itu ternyata nggak nutut gitu untuk dikerjakan dalam waktu 24 jam, sehingga menyisakan 100 unit ini yang mau tidak mau akan ditransfer kepada periode berikutnya, yang mana besok. Jadi untuk periode esok hari ini akan terbebani produk dalam proses 100 unit di awalnya. Jadi inputnya nanti akan seperti di kasus yang ketiga. Kita langsung ke kasus yang ketiga karena kurang lebih nanti akan sama. Nah, kasus persediaan unit dalam proses yang ketiga, perhitungan harga pokok produksi dengan adanya unit dalam proses di awal dan di akhir periode produksi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika input ya atau unit masuk proses yang awal itu adalah transferan dari periode sebelumnya, maka suatu proses produksi ini akan terbebani yang namanya unit dalam proses di awal. Ya, sebagai contoh ini udah saya tempel di sini. Unit dalam proses awal ini nanti ada 200 unit, sedangkan unit masuk proses atau unit utuh yang benar masuk proses itu sebanyak 800 unit ya. Jadi input total sebesar 1000 ya, 1000 unit ya. Setelah mengalami proses, kemudian pada akhir periode, pada akhir hari 24 jam itu tadi, ternyata outputnya gitu loh, produk selesai sebesar 900 unit. Kemudian produk dalam proses ternyata masih ada 100 unit gitu loh. Jadi kalau misalnya produknya sudah selesai ya mau tidak mau akan ditulis di laporan biaya produksi. Jadi gimana caranya menyetarakan produk yang belum selesai itu tadi menjadi senilai dengan produk selesai. Nah, di situ ada perannya yang namanya unit ekuivalensi. Nah, kalau dilihat di laporan biaya produksi yang ini, nah ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Nah, di data produksi. Di situ ada disebutkan unit dalam proses persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini adalah ketika suatu proses produksi ini menghasilkan output beberapa produk yang belum selesai. Jadi ini ada sebesar 100 unit yang belum selesai. Nah, 100 unit ini untuk bahan bakunya 100% sudah selesai. Kemudian untuk tenaga kerjanya, biaya tenaga kerjanya masih sebesar 60%. Untuk untuk biaya overhead pabriknya juga masih 60% selesai. Jadi kita harus menyetarakan. Nah, untuk menyetarakan itu tadi kita harus menjumlah yang namanya unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen ini diperoleh dari perkali hasil mengalikan prosentase unit dalam proses persediaan akhir dikalikan dengan kuantitas unit dalam prosesnya ya, dicatat, maka bisa diketemukan unit ekuivalensinya. Ketika unit ekuivalensinya sudah ketemu, kita bisa menghitung biaya per unit. Nah, setelah diketahui biaya per unit dari masing-masing biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, kita bisa menghitung pertanggungjawaban biayanya. Untuk mencari biaya ditransfer ke persediaan barang jadi, itu kita mengkalikan biaya per unit dikalikan dengan unit ditransfer ke persediaan barang jadi. Jadi 20.416,67 itu dikalikan 900, maka ketemunya 18 juta sekian. Ya, begitu pula dengan biaya dalam proses persediaan akhir sebesar 1 juta, kemudian ada 375 dan 250. Itu kita hitung melalui biaya per unit dari
biaya bahan baku ya, biaya per unit bahan baku itu kan 10.000, kita kalikan dengan itu, kita kalikan 100%, kemudian kita kali kuantitas unit dalam prosesnya. Itu berlaku untuk tenaga kerja dan overhead pabrik juga demikian. Maka laporan biaya produksi yang sederhana ini, yang sekarang ini maksud saya itu sudah selesai. Nah, bisa diingat-ingat kalau laporan biaya produksi nanti kurang lebih semuanya dasarnya akan berbentuk seperti ini. Nah, tapi nanti ketika ada tambahan, misalnya tambahan 2 departemen, kemudian ada tambahan unit hilang, kemudian ada tambahan unit tambahan, itu akan menambah beberapa nama akun ya di dalam laporan biaya produksinya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari metode-metode yang digunakan dalam menyusun laporan biaya produksi. Yang pertama ada metode rata-rata. Metode rata-rata ini unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal dan unit selesai dari unit masuk proses nilainya bercampur. Kemudian semua unit selesai dimasukkan ke dalam unit ekuivalen sebesar 100% selesai. Kemudian biaya barang dalam proses awal dijumlahkan dengan biaya yang ditambahkan selama periode untuk memperoleh biaya yang harus dipertanggungjawabkan ya. Untuk poin yang terakhir dari metode rata-rata, biaya yang ditransfer keluar dihitung dengan mengalihkan unit ditransfer dengan biaya per unit ekuivalen. Apa biaya ekuivalen itu tadi, Rek? Dijawab di kolom komentar ya. Kemudian ada metode first in first out ya. Bisa dibaca sendiri, itu yang poin pertama itu saya salah ketik, saya belum perbaiki, nanti akan saya perbaiki. Jadi unit selesai dari persediaan barang dalam proses awal dan unit selesai dari unit masuk proses nilainya dihitung secara terpisah ya. Untuk poin yang kedua, nilai unit ekuivalen untuk barang dalam proses awal tercatat sebesar yang diperlukan saja. Kemudian biaya persediaan barang dalam proses dihitung secara terpisah dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya per unit ekuivalen. Biaya ditransfer keluar pertama diasumsikan berasal dari persediaan barang dalam proses awal dan biaya transfer kemudian dari unit masuk proses pada periode sekarang. Jadi antara dua metode ini mana yang paling bagus menurut kalian? Ya, semuanya sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Jadi tergantung perusahaannya mau pakai metode yang mana yang menurut mereka nyaman. Oke, sampai sini saya harap kalian semua paham. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara kita menyikapi metode-metode ini dalam laporan biaya produksi? Nah, ini kita akan membahas tentang metode rata-rata dulu ya. Untuk departemen pengolahan, diketahui dalam unit dalam proses adalah bahan baku selesai 80%, tenaga kerja selesai 40%, overhead sebesar 60%. Kemudian unit masuk proses departemen pengolahan 1.200, unit transfer departemen penyelesaian adalah 1.000, unit dalam proses persediaan akhir adalah 400. Di bawahnya juga ada data biaya produksi perusahaan. Unit dalam proses untuk bahan sebesar 56.000 sekian, tenaga kerja sebesar 12.000, overhead pabrik sebesar 23.000 sekian. Kemudian ada biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini, yang mana ini pure ya, bukan unit dalam proses. Sebesar untuk bahan baku sebesar 408 sekian, tenaga kerja sebesar 150.000, kemudian overhead pabrik sebesar 237.120. Cara penulisan laporan biaya produksi untuk departemen pengolahan dengan menggunakan metode rata-rata ini seperti apa? Nah, ini sudah saya taruh gambarannya di sini. Karena ini tadi adalah merupakan skema kasus ketiga ya tadi, yang mana di awal dan di akhir sama-sama ada unit dalam proses. Jadi semua unit dalam prosesnya harus ditulis dulu ya. Kita tulis dulu di data akuntansinya. Jika sudah semuanya udah pastikan balance sama-sama 1.400 totalnya, kita masuk ke section yang kedua, yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah,
kita tulis dulu unit dalam proses persediaan awal. Kita harus tahu dulu tipe-tipe atau jenis-jenis biaya yang harus kita pertanggungjawabkan di sini. Ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku tadi di awal di soal sudah diketahui sebesar 56.7 sekian. Kemudian tenaga kerja 12.000, overhead pabrik sebesar 23.000. Kemudian kita masukkan lagi yang namanya biaya ditambahkan selama bulan ini. Nah, biaya yang ditambahkan selama bulan ini adalah sebesar 408 sesuai soal tadi. Tenaga kerja sebesar 150, overhead pabrik sebesar 237. Nah, sekarang kita jumlah unit ekuivalennya. Unit ekuivalen tadi gimana? Masih ingat cara mencarinya? Ya. Persentase unit dalam proses itu, persentase penyelesaian unit dalam proses itu dikali dengan kuantitasnya ya. Jadi ketemu sekian, kita hitung juga biaya per unitnya berapa. Ternyata jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan ketemunya 888.000 dengan biaya per unit sebesar Rp750. Nah, kita langsung masuk ke section pertanggungjawaban biaya. Kita cari dulu biaya ditransfer ke departemen penyelesaian. Kita kalikan 750 biaya per unitnya, kita kalikan dengan 1000. 1000 dari mana? Unit ditransfer ke departemen penyelesaian ya. Ketemu 750. Begitu pula dengan biaya unit dalam proses, biaya bahan baku itu, biaya per unitnya itu dikali presentase, kemudian dikalikan kuantitas, akhirnya ketemu dengan 90.000 untuk bahan baku, tenaga kerja ketemunya 12.000, overhead pabrik ketemunya 36.000. Akhirnya kita total jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar 888.000. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu harus sama ya, besarannya Rp888.000. Untuk laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO ini akan diberlakukan sebagai berikut ya. Nah, ini perbedaannya ada di sininya ya. Nah, perbedaan yang pertama ada di pertanggungjawaban biaya dan perhitungan unit ekuivalensinya ya. Nah, unit ekuivalensinya ini tidak hanya menghitung satu unit dalam proses, tapi unit dalam proses awal juga akan dihitung. Nah, kalau untuk metode rata-rata kan hanya menghitung unit dalam proses persediaan akhir saja. Nah, tapi di sini juga menghitung unit dalam proses awal. Tapi yang dihitung bukan presentasi yang ada di data, tapi sisa-sisa karena sisanya itu kan yang diproduksi dalam untuk periode ini kan merupakan penyelesaiannya. Jadi jika presentasi penyelesaiannya itu sudah sebesar 80%, untuk periode ini yang akan digarap hanya 20%-nya. Jadi yang kita hitung, yang kita jadikan pengalinya adalah 20%-nya ya. Sesuai di gambaran ini adalah gambaran perhitungan unit ekuivalensinya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai dihitung, kita masuk ke pertanggungjawaban biaya. Nah, di pertanggungjawaban biaya ini, biaya penyelesaian persediaan unit dalam proses awal juga akan dihitung sendiri. Karena sesuai dengan namanya first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Karena kita asumsikan aja biaya yang pertama masuk adalah biaya unit dalam proses awal yang harus kita hitung dulu. Baru kemudian kita menghitung biaya unit dalam proses persediaan akhir. Seperti itu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini adalah laporan biaya produksi dua departemen. Dua departemen ini perbedaannya di sini ya. Nah, dalam pelaporan biaya produksinya itu akan ada yang namanya akun unit ditransfer ke departemen penyelesaian. Departemen penyelesaian itu adalah departemen kedua setelah departemen pengolahan ya. Jadi ada akun yang dinamakan unit ditransfer ke departemen penyelesaian. Sebesar berapa dituliskan. Jadi tulisannya bukan unit selesai lagi seperti itu ya. Untuk kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan di section kedua itu ada tambahan akun yang namanya dari departemen pengolahan. Nah, jadi jumlah biaya dari departemen pengolahan itu kita masukkan ke dalam section yang kedua itu ya. Itu sudah saya jelaskan, nanti di sini ada gambarannya ya.
Kemudian untuk pertanggungjawaban biaya itu juga seperti itu, sama. Kita hitung dulu biaya transfer ke departemen penyelesaiannya, sama perhitungannya. Biaya per unit dikalikan kuantitasnya yang akan ditransfer ke departemen penyelesaian ya. Kemudian kita hitung biaya unit dalam prosesnya, ada dari departemen pengolahan itu berapa, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik kita hitung. Jangan lupa biaya yang dipertanggungjawabkan dan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan harus sama ya. Nah, bagaimana dengan unit tambahan dan unit hilang dalam proses? Nah, unit tambahan dan unit hilang dalam proses ini bisa terjadi di awal, di akhir, atau di pertengahan produksi ya. Umumnya di awal produksi atau di akhir produksi. Biasanya terutama unit hilang ini terjadi karena penguapan atau reaksi kimia lainnya. Jadi bukan kesalahan dari proses produksi atau perusahaan. Kita bahas yang pertama adalah unit tambahan dulu ya. Unit tambahan ini mempunyai 3 sifat. Yang pertama tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Kemudian yang kedua adalah menambah unit tapi tidak menambah biaya produksi. Yang terakhir menambah unit yang juga menyebabkan penambahan biaya ya. Untuk sifat yang pertama itu adalah contohnya pemasangan roda pada ban mobil ya. Jadi menambah unit roda tapi tidak menambah biaya gitu. Tapi unit produksinya tetap gitu. Kita hanya menambahkan unit baru yaitu roda, dan penambahan unit ini menimbulkan biaya baru ya. Tapi unit produksinya tidak bertambah. Jadi 1000 mobil ya tetap 1000 mobil gitu. Yang kedua ada menambahkan unit tetapi tidak menambah biaya ya. Contohnya adalah menambahkan air untuk produksi cat tembok. Nah, ini dengan ketentuan air di sini, yang saya sebut air di sini dengan catatan ketika suatu perusahaan ini mempunyai sumber air sendiri. Jadi nggak perlu, misalnya PDAM kan beli tuh. Jadi kan ada tambahan biaya. Jadi ini misalnya adalah sebuah perusahaan cat yang mempunyai sumber airnya sendiri sehingga menambahkan air ini tanpa menggunakan biaya sepeser pun. Untuk kriteria yang ketiga atau sifat yang ketiga adalah menambah unit yang menyebabkan penambahan biaya. Contohnya adalah penambahan cairan gula pada produksi sari buah ya, atau perusahaan minuman lainnya. Kemudian kita akan bahas laporan produksinya seperti apa, laporan biaya produksi. Nah, jika ada unit tambahan, maka akan ditambahkan akun yang berbunyi unit tambahan periode ini sebesar berapa unit. Misalnya contohkan ini adalah sebesar 8.000 unit gitu, unit tambahannya begitu ya. Jadi untuk section yang lain pasti akan mengikuti sesuai laporan biaya produksi yang sudah saya munculkan ya. Kita next ke unit hilang dalam proses. Nah, saya jelaskan tadi unit hilang ini biasanya pure karena proses ilmiah ya. Nah, biasanya terjadi di awal proses atau di akhir proses. Nah, ini adalah skema ketika produk hilang itu terjadi pada awal proses. Ketika input 100 unit, maka terus tiba-tiba produk ini menguap atau mengalami penyusutan sebesar 100 unit akan dicatat sebagai produk hilang, sehingga output yang selesai nanti atau produk selesainya nanti hanya sebesar 900. Nah, jika produk hilang dianggap terjadi pada awal proses produksi, maka produk hilang dianggap tidak dibebani biaya produksi selama periode tersebut, sehingga produk hilang tidak akan diikutkan dalam perhitungan unit ekuivalensinya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Unit ekuivalensinya bisa dilihat di section biaya produksi. Section yang kedua itu meskipun biaya bahan baku itu selesai 100% ya, dari 75 unit dalam prosesnya itu selesai 100%, tapi dikarenakan ada 25 unit hilang, ini contoh soalnya 25 ya unit hilang awal prosesnya, jadi unit ekuivalensinya nggak akan pas jadi 1000. Karena seperti tadi unit ekuivalensi gimana cara menghitungnya? Ya, prosentasenya dikalikan kuantitas dari unit dalam prosesnya, kemudian ditambahkan unit yang ditransfer. Jadi ketemunya berapa? Sekian.
begitu seterusnya. Gimana kita bahas yang terakhir, unit hilang akhir proses. Unit hilang akhir proses ini akan disikapi sama. Ya, ini adalah contoh biaya laporan produksi jika unit hilang dalam proses itu terjadi di akhir ya. Jadi ada akun lagi namanya unit hilang dalam proses ya, yang nanti juga akan dihitung juga pada section yang kedua itu unit ekuivalensinya dengan perhitungan yang sama sehingga menghasilkan laporan biaya produksi yang seperti ini gitu. Itu tadi review mata kuliah kita akuntansi biaya dengan salah satu babnya yaitu metode harga pokok proses. Saya harap penjelasan saya mudah dimengerti dan bisa diterima dengan mudah. Saya akhiri video review materi kita hari ini. Jika ada kesulitan atau yang kurang difahami bisa langsung tanyakan di kolom komentar, atau untuk mahasiswa saya bisa langsung japri saya langsung ya. Kan kita ada grup chat, kita maksimalkan grup chat itu, jangan hanya untuk absen ya. Saya rasa sekian, mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah perucapan, ada salah ketidaknyamanan dari pembuatan video ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk adik-adik mahasiswa saya, ketemu di pertemuan berikutnya ya, dan ketemu lagi di video berikutnya untuk audiens yang nonton video saya. Saya rasa sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless, sehat selalu.